saja. Bagaimana kita membedakan ini darah keluar dari tubuh kita, apakah dia haid atau tidak? Kita harus mempelajari ciri-ciri haid itu sendiri. Apa saja ciri-cirinya kita akan bahas. Pertama, dari pembedaan dan sebabnya. Haid itu haid itu keluar karena memang kita itu sehat, bukan karena penyakit, bukan karena operasi ya, tapi memang karena organ reproduksi kita sedang sehat, sedang aktif gitu ya. Kemudian nifas itu penyebabnya adalah melahirkan. Ya, atau misalnya dia mengalami keguguran di mana janinnya itu sudah membentuk setidak-tidaknya gumpalan daging atau gumpalan darah. Ya, begitu keluar darah maka itu adalah nifas. Namun apabila seseorang mengalami keguguran yang em, di dalam kandungannya yang gugur itu masih berupa betul-betul darah, belum menjadi gumpalan daging atau gumpalan darah ya, baru darah yang cair saja begitu, maka itu belum bisa dimasukkan dalam hukum nifas. Tapi nanti masuknya ke istihadah. Namun apabila ada orang keguguran sudah menggumpal dagingnya, sudah menjadi gumpalan daging atau gumpalan gumpalan darah, maka darah yang keluar bisa dihukumi sebagai nifas. Nah, yang terakhir adalah istihadah. Istihadah ini gampangnya nih ya, definisinya. Darah yang keluar dari kemaluan seorang perempuan, tapi dia tidak memiliki ciri-ciri haid, dia juga tidak memiliki ciri-ciri nifas. Maka otomatis dia adalah istihadah. Bisa saja istihadah ini terjadi karena seorang perempuan mengalami operasi misalnya. Entah itu operasi miom, kista, kanker serviks, atau apapun. Atau dia tidak mengalami operasi apapun, tapi dia mengalami keluar darah lebih dari 15 hari. Nah, keluarnya darah lebih dari 15 hari menyebabkan wanita ini mengalami percampuran darah haid dan istihadah. Dia harus bisa memilah mana di antara darah-darah itu yang menjadi haid dan mana juga yang dihukumi sebagai istihadah. Nanti kita akan belajar bagaimana cara memilah antara haid dan istihadah. Baik. Haid pengertiannya adalah huwa damun tabi'iyyah wajibillah yakhruju min qa'ri rahimil mar'ah ala sabili sihha fi ayyamin ma'lumatin laha. Darah alami yang keluar dari rahim bagian dalam seorang wanita keluarnya sebab sehat pada hari-hari yang cenderung biasanya dia ketahui. Ya. Jadi karena sehat memang. Bayangkan kalau ada orang di usia produktif haid maksudnya, dia tidak mengalami haid berbulan-bulan. Nah, ini pasti ada yang salah. Apakah dia sedang punya gangguan ya hormon ataukah jangan-jangan dia hamil? Jadi karena luruhnya dinding rahim karena tidak terjadi pembuahan di masa-masa subur yang biasanya terjadi di setiap bulan. Oke. Sekarang istihadah. Istihadah ini adalah sayalan dami illatin min adana nuqtatin fi rahimil mar'ah fi ghairi awqatil haidhi wan nifas. Darah yang mengalir sebab adanya penyakit yang bersumber dari rahim bagian bawah seorang wanita dan keluar di selain hari-hari haid dan nifas. Pokoknya kalau ada darah, dia tidak bisa dihukumi sebagai haid, dia juga tidak bisa dihukumi sebagai nifas, otomatis dia masuk dalam kriteria istihadah. Ya. Dan kalau perempuan itu mengalami istihadah, dia tetap wajib sholat, boleh berpuasa, boleh bertilawah, dan lain-lain sebagainya. Karena istihadah itu bukanlah hadas besar. Ya, dia bukan hadas besar, dia berstatus suci. Walaupun keluar darah, dia masih berstatus sebagai orang yang suci. Hanya saja dalam praktek ibadah sholatnya, dia harus membersihkan kemaluannya setiap mau sholat, ya harus mengganti pembalutnya, kemudian dia berwudhu dan lain sebagainya. Kemudian tentang warnanya darah haid. Warna darah haid itu bermacam-macam. Ada 5 macam darah haid itu ya. Ada as-sawad hitam, al-humrah merah, as-syukrah coklat, as-sufrah kuning, al-qudrah keruh. Nah, jadi warna darah apapun yang keluar di antara 5 darah ini, kalau keluarnya
lebih dari 24 jam dan kurang dari 15 atau maksimal 15 hari, maka darah itu bisa disebut sebagai darah haid semuanya. Ya, contohnya misalnya gini, ada seorang keluar darah 5 hari hitam, 5 hari merah, 5 hari coklat. Maka seluruh darah tersebut dihukumi sebagai darah haid. Jadi darah haidnya itu 15 hari berarti ya. Atau 2 hitam, 2 merah, 2 coklat, 2 kuning. Berarti total dia keluar darah 8 hari dengan 4 warna yang berbeda-beda. Gitu ya. Oke. Oke, baik. Kemudian sekarang dari sisi usianya, jemaah sekalian. Perempuan bisa dianggap sebagai haid kalau dia sudah mencapai usia minimal 9 tahun Hijriah. Kalau keluar darah sebelum usia 9 tahun, maka dia belum bisa disebut sebagai wanita haid. Ya, ini 9 tahunnya 9 tahun Hijriah. Jadi kalau misalnya ada anak nih usia 9 tahun, dia belum ulang tahun ke-9. Biasanya kan kita ulang tahunnya pakai tahun Masehi ya, Bu ya. Oh, kayaknya nggak ada di antara kita atau jarang terjadi ada orang ulang tahun pakai, aduh saya ulang tahun tanggal 9 Ramadan nih gitu ya. Saya ulang tahun tanggal 21 Muharram, kayaknya nggak ada. Biasanya orang ulang tahunnya tahun Masehi, Januari, Februari, dan sampai Desember itu. Nah, misalnya kita punya anak perempuan, dalam hitungan bulan Hijriah ya, bulan-bulan Komariah tahun Hijriah, itu dia sudah 9 tahun Hijriah, tapi dia belum masuk 9 tahun Masehi. Nah, tapi dia keluar darah yang ciri-cirinya seperti darah haid, maka dia sudah bisa disebut sebagai haid, walaupun dia belum 9 tahun Masehi. Tapi kalau sudah 9 tahun Hijriah dan keluar darah yang memenuhi syaratnya haid, maka dia sudah bisa disebut sebagai perempuan yang haid. Tapi kalau umurnya masih 7 tahun dia keluar darah, ya maka dia tidak bisa disebut sebagai wanita haid. Karena ada usia minimal di mana perempuan bisa disebut mengalami haid. Kemudian maksimalnya. Nah, maksimalnya sebentar. Ya. Maksimalnya itu tanpa batas. Dibuka, Nak, dibuka. Maksimalnya adalah tanpa batas. Ya, artinya gini, dalam mazhab Syafi'i, kalau ada seorang perempuan yang dia sudah berusia misalnya 50 tahun, tapi dia masih mengeluarkan darah sebagaimana orang-orang haid mengalami haid, maka dia masih dianggap sebagai haid. Walaupun umurnya mungkin 50 tahun, 55 tahun. Ya, walaupun dalam pandangan kita umur segitu biasanya orang tidak mengalami haid. Tapi kalau ternyata ada di usia 50-an bahkan mungkin masuk kepala 6 dia masih keluar darah dengan ciri-ciri haid, ya sudah, berarti dia masih dianggap sebagai wanita haid. Ya. Walaupun memang dalam pandangan mazhab yang lain ada pembatasan usia, ada yang mengatakan maksimal 50, ada yang mengatakan maksimal 70, tapi para ulama dalam mazhab Syafi'i mengatakan tidak ada batasannya. Karena setiap perempuan itu berbeda-beda sistem reproduksinya, gaya hidupnya juga berbeda, ya lifestyle-nya berbeda, makanannya berbeda, cara dia merawat hormon dirinya juga berbeda. Karena perbedaan-perbedaan setiap perempuan itulah, maka tidak ada pembatasan usia bagi wanita agar tetap bisa disebut wanita haid kalau dia keluar darah. Baik. Kemudian dari sisi usia sudah kita bahas, sekarang ini yang paling penting jamaah sekalian, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, durasi haid ini penting untuk kita ketahui. Karena dia memiliki durasi minimal dan durasi maksimal. Dan ini sangat-sangat menentukan ya, apakah darah yang keluar dari tubuh kita adalah haid atau tidak. Pertama, dari durasi minimalnya. Minimalnya seorang perempuan itu mengalami haid adalah 1 hari 1 malam atau sama dengan 24 jam. 24 jam darah yang keluar ini kadang-kadang tidak keluar dalam 1 hari 1 malam yang sama. Bisa saja dalam beberapa hari. Jadi durasi minimal haid itu dihitung dengan hitungan jam. Sementara durasi maksimal dihitung dengan hitungan hari. Saya kasih contoh.
Misalnya ada seorang perempuan dia keluar darah hanya 1 hari saja. Dari jam 6 pagi sampai jam 12 siang dia mengalami flek. Setelah itu dia tidak keluar darah apapun lagi setelahnya dan setelahnya besok-besoknya nggak keluar lagi, hanya keluar flek saja dari jam 6 pagi sampai jam 12 malam. Maka ini disebut sebagai darah istihadah, bukan haid. Karena durasi minimal masa haid itu haruslah 24 jam. Tapi misalnya dia mengalami perdarahan atau dia keluar darah, entah itu flek atau darah yang deras atau apapun itu, dia keluar darah selama 3 hari berturut-turut. Hari pertama dia keluar 6 jam, dari jam 6 pagi sampai jam 12 siang. Besoknya lagi keluar 4 jam. Besoknya lagi keluar 10 jam. Total dia keluar darah misalnya berapa? 6 tambah 4 tambah 10 berarti totalnya 20 jam. Ya, setelah itu dia tidak keluar darah sama sekali. Maka ini juga masih disebut sebagai darah istihadah. Kenapa? Karena pada akhirnya mentok-mentoknya keluar darah hanya 20 jam saja, tidak mencapai 24 jam. Maka kalau dia terlanjur meninggalkan sholat selama 3 hari tersebut, yang dia pikir keluar haid ternyata bukan, maka semua yang dia tinggalkan dari sholatnya wajib untuk dia qadha. Karena ternyata dia meninggalkan sholat bukan pada masa haid, tapi pada masa istihadah. Tapi kalau kita berikan ilustrasi yang berbeda, misalnya ada seseorang dia keluar darah 2 hari berturut-turut, masing-masing dia keluarnya misalnya 15 jam, dari jam 6 pagi sampai 15 jam kemudian. Begitu juga di hari yang kedua, 15 jam hari pertama, 15 jam hari kedua, total selama 2 hari dia mengeluarkan darah 30 jam. Maka ini sudah masuk kategori haid. Kalau ada yang bertanya bagaimana kita memutuskan sudah memulai berhenti dari sholat, apakah dari sejak darah pertama keluar atau kita harus menunggu 24 jam? Jawabannya adalah sejak darah pertama keluar. Maka ketika darah pertama keluar, secara zahir kita keluar darah, sejak saat itulah kita stop dari sholat. Gitu ya. Tapi kalau ternyata darah yang kita pikir adalah haid, ternyata bukan haid karena kurang dari 24 jam dan ternyata istihadah, di situ apakah kita berdosa karena terlanjur meninggalkan sholat? Tidak berdosa. Kenapa? Karena kita punya hujah di hadapan Allah, kita itu berhenti dari sholat karena adanya darah, dan keluarnya darah bisa kita asumsikan secara zahir sebagai haid, tapi kalau ternyata asumsi kita salah karena memang sangat manusiawi kesalahan itu, maka kita tidak berdosa, tapi kita wajib untuk mengqadha sholat-sholat tersebut karena kita tahu bahwa ternyata itu bukan haid. Nah, ini kira-kira tentang durasi minimal haid yang dihitung dengan jam, yakni 24 jam. Bagaimana cara kita mengetahui darah kita keluar sekian jam? Kita ngeceknya sejak ngecek pertama sampai darah benar-benar berhenti. Misalnya, saya pagi ini misalnya keluar darah ketika mau sholat subuh, anggaplah jam 4:30 waktu Indonesia Barat. Ya, ini saya tinggal di Jakarta, berarti waktu Indonesia Barat. Saya misalnya keluar darah dari jam 4:30. Oh, 4:30 saya keluar darah. Nanti zuhur saya cek lagi, oh masih keluar darah. Zuhur di Jakarta jam 12. Saya keluar darah jam 5. Berarti dari jam 5 ke jam 12 itu sudah berapa jam? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oh ada 7 jam. Berarti saya sudah 7 jam keluar darah. Dan jam 12 itu ternyata darah bertambah di pembalut saya. Berarti ada darah yang keluar dalam rentang 7 jam. Begitu nanti asar saya cek lagi, oh ternyata ada penambahan darah. Berarti darah saya keluar dari jam 5 sampai jam 4 sore. Kira-kira seperti itu seterusnya sampai berdurasi 24 jam. Kalau sudah berdurasi 24 jam, maka kita sudah bisa memastikan darah itu adalah darah haid. Tapi sekali lagi, mulai berhenti dari sholat sejak darah pertama keluar. Kemudian durasi maksimal haid itu adalah 15 hari 15 malam. Kalau ternyata ada darah yang keluar lebih dari 15 hari, disitulah kita harus memilah mana yang haid, mana yang istihadah. Ya. Baik, jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, 15 hari ini bisa keluar terus-menerus, bisa saja berhenti dan macet-macet di pertengahannya. Tapi macet-macet di pertengahan itu juga tetap kita hukumi sebagai haid secara hitungan. Ini kira-kira saya berikan ilustrasinya.
Misalnya ada seorang keluar darah dari hari pertama sampai hari ke-10. Dia keluar darahnya lancar. Dari hari ke-11 sampai 13